diubah sesuai selama masa pengisian. Jadi misalnya kita buka masa pengisian RKD, LKD ini 1 semester, maka dalam rentang waktu tersebut dosen bisa melakukan ubah sesuai, baik itu hapus, tambah gitu ya, ubah itu bisa dilakukan dalam konteks melengkapi laporan kinerjanya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian asesor akan menindaklanjuti ya. Asesor kemudian melakukan sebuah aktivitas yaitu memverifikasi usulan kinerja dosen. Nah, berdasarkan bukti fisik yang diunggah atau diupload ke dalam sistem. Jadi nanti Bapak Ibu dosen wajib mengunggah file dalam format tertentu. Kita siapkan dalam 2 format PDF dan format image. Nah, kemudian berikutnya sistem juga verifikator melakukan verifikasi apakah datanya itu lengkap dan sesuai. Nah, jadi lengkap dan sesuai ya. Jika tidak, maka jadi siklusnya muter situ siklusnya. Nah, kemudian jika sudah lengkap, ianya tinggal. Asesor kemudian mengklik untuk melakukan persetujuan usulan kinerja dosen tersebut dan selesai. Kalau sudah selesai, dosen juga bisa ngecek dan memprint LKD-nya dengan status sudah memenuhi. Jadi sebelum di-approve, sebelum disetujui oleh kedua asesor, maka statusnya belum memenuhi. Nah, misalnya kita usulan LKD kita itu udah di-approve oleh 1 orang asesor, itu belum memenuhi statusnya, harus di-approve oleh dua-duanya. Selama belum di-approve kedua-duanya, maka masih bisa diubah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Kaprodi dalam hal ini ada 2 aktiviti ya. Yang pertama adalah menandatangani RKD. Itu kan sebenarnya di luar sistem ya. Dalam sistem fungsi yang kita assign saat ini adalah untuk melakukan monitoring RKD dan LKD. Jadi bisa memonitor hasil dari RKD dan LKD dosen-dosen yang ada pada prodi. Seperti itu. Singkat saja ya Bapak Ibu ya, kita langsung masuk ke dalam demo sistemnya. Oke Bapak Ibu, aplikasi ini dapat diakses pada laman kepegawaian.uin-siska.ac.id seperti ini. Ya, Bapak Ibu silakan coba nanti. Nah, kita akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Sebetulnya secara otorisasi, sistem ini memungkinkan untuk manajemen otorisasi secara fleksibel. Nah, kita akan coba masuk dulu sebagai dosen. Nah, dashboardnya seperti ini ya Bapak Ibu, ada nama kita, ada foto profil kalau sudah dilengkapi. Oke. Di sebelah kiri kita dapat melihat beberapa menu utama ya. Pertama adalah brand fitur yang bisa kita explore. Tapi saat ini kita akan fokus pada DKD dulu ya. Selain itu Ibu bisa coba-coba untuk melakukan pengelolaan data pribadi, data UID, data mutasi dan seterusnya. Kita fokus dulu ke BKD. Nah, silakan kita klik. Kemudian ada tiga submenu. Yang pertama adalah pengajuan rencana beban kinerja dosen. Yang kedua adalah penilaian kinerja dosen. Yang ketiga adalah laporan beban kinerja dosen. Nah, kita akan sesuaikan skenario testingnya berdasarkan proses bisnis yang kita buat pada BPMN tadi. Nah, kita mulai dari pengajuan rencana beban kinerja dosen. Nah, seperti ini. Ini contoh-contoh ya yang sudah saya lakukan. Nah, yang kita lakukan adalah mengklik tombol tambah semester. Nah, jika saat ini bukan tanggal entry dari LKD dan LKD, maka tombol ini tidak akan muncul. Nah, sekarang kita tinggal klik saja. Ini sudah saya coba setting ya. Saya settingkan bahwa saat ini adalah masa periode pengisian. Nah,
Setelah diklik maka akan muncul identitas kita, identitas dosen, mulai dari nomor sertifikasi, NIK, nama perguruan tinggi, alamat perguruan tinggi, fakultas, program studi, jabatan fungsional, dan seterusnya. Bapak Ibu untuk saat ini memastikan data ini benar. Jika terjadi data yang tidak benar atau tidak mutakhir, Bapak Ibu tidak usah panik, silahkan menghubungi masing-masing KPM, di mana saat ini setiap KPM sudah kita berikan akses untuk melakukan pemutakhiran data. Jadi tidak bisa dilakukan secara personal, tapi melalui KPM. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jenisnya saya contohkan saat ini misalnya DT ya, dosen dengan tugas tambahan. Bidang ilmu teknik informatika. Bapak Ibu mohon di-mute dulu ya, mohon di-mute dulu. Mohon di-mute dulu mic-nya. Oke, kemudian tahun akademiknya kita pilih 2021-2022. Semester ganjil, berarti kita membuat RKD dulu nih ceritanya untuk semester ganjil tahun 2021-2022. Asesornya seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, dengan mekanisme plotting, maka tidak dimungkinkan untuk dosen memilih asesor lainnya. Jadi udah fix sifatnya. Ini dalam kasus saya memiliki asesor pertama yaitu Prof. Ilyas Gusti dan asesor kedua Prof. Salven. Itu tidak bisa diubah. Kemudian tinggal tekan tombol simpan. Seperti ini ya. Nah, jadi sudah muncul BKD baru, RKD baru yang kita buat. Nah, statusnya seperti ini ya. Statusnya dalam proses. Kemudian di sini ada keterangan untuk melengkapi data, bisa diklik dan seterusnya. Nah, biasanya kan kita nge-print oleh Kaprodi. Nah, gimana caranya? Caranya dengan klik saja tombol yang warna biru. Warna biru, kemudian nanti Bapak Ibu bisa tinggal menghasilkan laporan seperti ini yang udah familiar ya. Kita bisa lihat seperti ini, ada tanda tangan Kaprodi di sini. Ini belum saya isi datanya makanya. Saya ulang. Kita tambah dulu, misalnya saya akan mengisi RKD-nya saat di bidang pendidikan, mengajar data ini, kelas A misalnya gitu ya. Kemudian kinerjanya biasanya ada SK. Filenya untuk RKD itu tidak wajib ya Bapak Ibu ya, tidak wajib. Jadi di sini opsional saja, tapi kita sediakan juga fitur untuk mengupload file. SKS-nya 3, kemudian masa penugasannya 1 semester. Nah, untuk RKD, Bapak Ibu cukup mengisi mulai dari kegiatan sampai beban kerja saja. Nah, gitu dia. Nanti pada saat melengkapi untuk menjadi LKD, tinggal dilengkapi pada bagian kinerjanya. Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi ya Bapak Ibu, untuk membuat RKD itu cukup sampai beban kerja saja. Di save. Ini. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya nggak upload filenya. Kalau ada filenya itu bisa tertera di sini, ter-attach di sini. Kemudian kalau kita lihat laporan RKD-nya seperti itu ya. Mengajar pertama ini kelas A di SKS, kemudian ditandatangani oleh dosen yang bersangkutan dan Kaprodi seperti biasa. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa sih yang harus kita lakukan selanjutnya berdasarkan proses bisnis tadi? Kita coba cek kembali. Seperti ini ya, membuat RKD, kemudian nah di sini melengkapi laporan kinerja selanjutnya. Melengkapi laporan kinerja. Kita kembali kepada menu tadi, jadi masih di menu ini, tinggal diklik lengkapi data kembali, kemudian ditambahkan. Tadi kita udah mengisi RKD-nya ya di sini, kita bisa langsung di sini saja kita edit. Kita tambahkan bukti kinerjanya, misalnya bukti dokumennya adalah absen, nilai, dan lain-lainnya, SKS-nya 3. Nah, tinggal diupload ya bukti fisiknya. Saya nggak upload ya Bapak Ibu ya, karena ini sebagai contoh saja, silakan dicoba nanti. Diupload, kemudian usulan rekomendasi kita selesai.
kemudian simpan. Oke. Saat ini berarti proses yang kita lakukan itu selesai. Tapi dalam konteks ini kan saya hanya mengisi satu record ya Bapak Ibu. Jadi silakan dilengkapi komponen tridharmanya, pendidikan pengajaran, penelitian, pengertian masyarakat, dan seterusnya. Ini biar cepat saya contohkan hanya satu saja. Contohnya DT. Jadi DT itu cukup mengajar 3 SKS, dia sudah memenuhi syarat undang-undang. Nah, ini biar simpel aja contohnya. Oke, berarti kita udah sampai di sini ya. Nah, kalau kita lihat sudah sampai di sini, berarti berikutnya yang punya peran adalah asesor, yaitu memverifikasi usulan kinerja dosen. Kita akan coba masuk sebagai asesor. Nah, nanti menunya di sini, penilaian kinerja dosen. Dosen yang tidak punya akses sebagai asesor, maka tidak ada akses terhadap menu ini. Kita akan coba masuk sebagai kedua asesor ya. Pertama Prof. Ilyas dulu. Oke. Di sini seorang asesor untuk melakukan asesmen terhadap usulan LKD dari dosen, tinggal mengklik menu beban kinerja dosen pada submenu penilaian kinerja dosen. Nah, akan muncul list dosen yang akan menjadi asesinya. Ini yang saya buat tadi ya, statusnya dalam proses. Maka seorang asesor tinggal melakukan action untuk melakukan verifikasi. Nah, seperti ini. Tinggal dilihat identitas dosennya, kemudian bisa lihat detail dari komponen tridharma yang diusulkan. Detailkan. Nah, ada usulan terkait klaim kinerja mengajar data mining kelas A. Filenya bisa di-download ini jika di-attach oleh dosen tadi. Rekomendasinya selesai, kemudian seorang asesor tentu tinggal melihat attachment-nya ya, membandingkan dengan klaim kinerjanya. Jika lengkap dan sesuai, maka tinggal di okekan. Sistem juga sebenarnya sudah membantu untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan undang-undangnya gitu ya. Dalam hal ini DT misalnya. DT itu cukup mengajar 3 SKS, maka sudah memenuhi syarat. Jadi sebenarnya sudah cukup simpel, tinggal diklik simpan. Nah, kita kembali lagi ke status akun dosen. Apakah sudah lengkap? Kita udah lihat sudah disetujui satu asesor. Ternyata statusnya itu masih dalam proses. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan ke asesor kedua, yaitu proposal plan. Kemudian kita coba login. Nah, melakukan hal yang sama, yaitu melakukan penilaian kinerja dosen. Akan muncul juga usulan dari dosen yang di-plotting sesuai dengan ininya ya, asesornya. Lakukan hal yang sama. Singkat cerita menyetujui gitu ya, singkat ceritanya menyetujui. Maka statusnya sudah memenuhi. Kita lihat di status dosen yang bersangkutan.
harusnya sudah memenuhi di sini, sudah lengkap. Juga muncul di laporan beban kinerja dosen di sini, kita bisa cetak. Nah, seperti ini ya, Ibu sudah disetujui, tinggal ditandatangani. Opsinya terkait tanda tangan ada 3. Apakah ditandatangani manual, di print ditandatangani manual seperti biasa. Yang kedua ditandatangani secara digital di PDF-nya. Yang ketiga tidak perlu ditandatangani karena ada beberapa masukannya. Jika sudah di-approve by sistem, maka itu sudah dianggap sudah sah dan tidak perlu ditandatangani. Nah, hal ini nanti mungkin perlu kebijakan lagi dari LPM seperti apa aturan mainnya. Mungkin kita tunggu ya nanti buku panduan DKD online-nya seperti apa. Jadi saya seperti itu kira-kira ya Bapak Ibu ya, nggak usah terlalu lama karena ini sifatnya teknis, nanti bisa dicoba kembali. Saya kembalikan kepada Bu Arifani selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab.